Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi berjumpa dengan saya di channel saya. Dimanapun saudara berada saat ini, apapun aktivitas pekerjaan saudara, saya percaya pertolongan Tuhan ada di dalam diri saudara. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menopang setiap orang-orang yang selalu setia mengandalkannya, setiap orang-orang yang selalu berharap, menaruh pengharapannya kepadanya. Karena Tuhan kita, Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, yang tidak pernah mengingkari janjinya saudara. Dia selalu menepati, dia selalu ada bersama-sama dengan kita, yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Haleluya. Baik saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan ini seperti biasa kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama saudara, bahwa di mana manusia yang kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa dengan Allah Bapak Ibu, bahwa di dalam diri kita ini ada keinginan-keinginan yang sangat tinggi Bapak Ibu. Ada suatu keinginan yang sangat tinggi di dalam diri kita ini Bapak Ibu. Namun saya mau sampaikan dulu bahwa di dalam diri kita ini, dalam setiap manusia, bahwa terdapat 3 unsur. Yang pertama itu intelektual, emosi, dan kehendak. Nah, dari sini saudara, bahwa manusia bisa memilih. Dari kehendak ini manusia bisa memilih sesuatu yang benar atau sesuatu yang salah. Nah, artinya apa? Bahwa kehendak bebas ini kita sudah mempunyainya karena Tuhan yang memberikan kepada kita. Namun berbicara mengenai pilihan saudara atau kehendak bebas, bahwa dimana pada dasarnya manusia adalah selalu mencari atau memilih suatu hal kenyamanan dan keamanan, atau suatu jalan yang cepat, jalan yang instan saudara yang terkasih. Tetapi bahwa dimana untuk hal-hal yang seperti ini, bahwa memang itu adalah sifat manusia saudara. Itulah adalah manusia. Namun kita bisa melihat saat ini bahwa ada banyak orang yang susah menentukan jalan kehidupannya saat ini. Bingung untuk memutuskan bagaimana untuk dia harus melangkah saudara. Bingung untuk memutuskan sesuatu hal yang membuat dia yakin, yang dimana ada berbagai faktor saudara yang terkasih. Kita bisa melihat ajaran-ajaran saat ini sangat banyak. Bahkan di antara kita sangat banyak saudara yang terkasih. Tetapi saya mau sampaikan bahwa sekalipun banyak ajaran, tetapi kita harus selalu mengingat, selalu tetap teguh di dalam ajarannya Tuhan Yesus Bapak Ibu. Karena kenapa? Ketika kita memegang erat ajarannya Tuhan, maka kita tidak akan pernah goyang dan tidak akan pernah bingung untuk memutuskan saudara yang terkasih, karena kita sudah ada di dalamnya Tuhan saudara. Nah, jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, di kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu mengenai suatu pilihan, yang dimana kita bisa melihat ketika kita ada di dunia ini bahwa ada banyak jalan yang harus kita lalui. Ketika kita mau menuju sesuatu, menuju ke suatu tempat saudara, ada banyak jalan yang harus kita lalui, atau ada banyak jalan yang menuju ke sana, tetapi hanya tujuannya satu Bapak Ibu saudara. Nah, itu adalah jalan-jalan yang kita lihat saat ini, jalan-jalan yang ada di dunia ini. Tetapi di firman Tuhan, Yesus mengajarkan kita bahwa, menawarkan kepada kita bahwa hanya ada 2 pilihan. Ada 2 pilihan jalan saudara. Pilihan yang pertama itu adalah jalan yang lebar, dan yang kedua itu adalah jalan yang sempit. Nah, untuk jalannya yang kedua ini adalah sangat berbeda. Berbeda dari segi ukuran dan segi kepada tujuannya saudara. Yang dimana jalan yang lebar ini menuju kepada kebinasaan, tetapi jalan yang sempit ini adalah menuju kepada kekekalan. Nah, untuk itu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita simak firman Tuhan ini saudara. Mari kita renungkan bersama-sama, yang dimana di dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13. Begini firman Tuhan, saya akan bacakan bagi kita. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca ini tadi, bahwa benar
hanya ada dua pilihan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Nah, yang pertama saudara yang terkasih, jalan yang lebar. Kenapa ini disebut jalan yang lebar adalah di mana di sana diberikan suatu kebebasan saudara. Diberikan kebebasan yang sangat luas kepada manusia. Kebebasan yang sangat buta saudara, yang kita tidak bisa melihat dan kita tidak tahu arahnya kemana. Tetapi hanya membuat diri kita senang, membuat egonya kita senang saja saudara yang terkasih. Yang membuat kita nyaman, tetapi pada akhirnya membawa kita kepada kehancuran atau kepada suatu kebinasaan yang kekal saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, jalan ini sangat luas. Artinya bahwa tanpa batas, tidak ada aturan di dalamnya, tidak ada yang melarang. Jadi artinya bahwa sesuka hatinya kita. Mau kita jongker balik pun kita jalannya, kita tidak ada yang melarang saudara. Karena kenapa? Ini adalah dunia sudah memberikan kepada kita seluas-luasnya, sebebas-bebasnya. Artinya apa? Sesuka hatinya kita Bapak Ibu. Kalau kita mau jalannya ke kanan, ke kiri, itu terserah kita. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini bahwa siapa sih yang gak mau saudara yang untuk mencari kenyamanan seperti ini, yang dimana di jalan seperti ini bahwa ternyata sesuka hatinya kita bisa berbuat. Siapa sih yang tidak mau di antara kita? Jadi saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa memang itu adalah sifat manusia, yang dimana seperti yang saya bilang dari awal bahwa manusia itu mencari yang pada umumnya mencari yang namanya kenyamanan dan keamanan, yang seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya. Nah, kita tahu bahwa tujuan jalan lebar ini tadi kemana, itu kepada kebinasaan. Kebinasaan yang dimaksud di sini adalah suatu yang dimana menuju kepada hukuman yang kekal saudara, hukuman yang berasal daripada Tuhan. Kebinasaan artinya di sini adalah suatu, artinya bahwa kalau kita bisa melihat dalam bahasa aslinya bahwa artinya yaitu hancur lebur atau hancur total saudara yang terkasih. Tidak ada lagi nilainya, tidak ada lagi gunanya saudara. Jadi bahwa artinya bahwa di dalam kebinasaan ini bahwa menuju kepada suatu hukuman yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita, yang dimana ketika kita salah untuk memilih jalan kita. Nah, pertanyaan bagi kita adalah kenapa banyak sekali orang-orang memilih hal seperti ini? Hanya satu jawaban Bapak Ibu, karena di dalamnya tadi bahwa ada suatu kebebasan yang luar biasa, yang membuat kita sesuka-suka hatinya kita berbuat, yang membuat kita nyaman, aman Bapak Ibu di dalamnya. Tetapi oleh kenyamanan keamanan itu kita tidak tahu, saking kita nyaman dan kita tidak tahu bahwa hidup kita sedang dibawa kepada pembantaian atau kepada kebinasaan saudara yang terkasih. Nah, jadi Bapak Ibu saudara bahwa memang untuk hal-hal yang seperti ini bahwa kita harus pandai-pandai untuk memilih jalan kehidupan kita saat ini. Nah, yang menjadi aplikasi bagi kita adalah di poin pertama ini, bagaimana kita tahu bahwa kita berada dalam jalan yang salah Bapak Ibu Saudara, atau jalan yang lebar tadi yang dimaksud oleh firman Tuhan. Yang dimana dari mana kita bisa tahu bahwa kelihatan dalam pribadi-pribadi kita, perilaku-perilaku kita, tingkah laku kita sehari-hari yang membuat kita tidak peduli yang namanya dengan pertolongan Tuhan. Tidak peduli yang namanya kita tidak lagi membutuhkan yang namanya penyertaan Tuhan. Karena kenapa kita sudah merasa puas Bapak Ibu? Apa yang kita punya, apa yang kita miliki saat ini, seolah-olah apa yang kita punya ini adalah itu karena usaha dan hebatnya kita. Tetapi kita lupa bahwa semuanya yang kita punya ini bahwa hanya itu titipan dari Tuhan. Itu yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi saudara yang terkasih, itu adalah tandanya dari mana kita bisa melihat ketika kita masuk ke dalam jalan yang lebar ini, bahwa tandanya yaitu adalah ketika kita sudah mulai menjauh dari Tuhan, ketika kita lagi sudah tidak membutuhkan, memerlukan yang namanya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan itu Bapak Ibu Saudara membawa kita semakin lama semakin menjauh daripada Tuhan. Nah, itu tandanya saudara yang terkasih. Nah, jalan yang kedua di sini adalah jalan yang sempit, yang dimana di dalam ayat yang ke-14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara, mengapa jalan ini sebagai jalan yang sempit adalah karena
Jalan ini digambarkan bahwa betapa sukarnya, betapa susahnya untuk menempuh suatu kekekalan, untuk masuk kepada jalannya Tuhan, saudara yang terkasih. Artinya apa? Ada suatu proses yang harus kita lewati. Ada suatu proses demi proses yang harus kita lewati setiap hari, setiap saat, saudara yang terkasih, untuk supaya nanti kita bisa masuk kepada kehidupan yang kekal, saudara. Jadi artinya apa? Bahwa perjalanan sempit ini adalah bahwa kita mengalaminya selama kita ada di dunia ini. Kita merasakan ketika kita masih ada nafas, kita bisa berjalan di bumi ini, saudara. Artinya apa? Dengan masalah-masalah yang kita lalui, dengan seiringnya waktu, ada begitu persoalan-persoalan yang kita hadapi, persoalan di dalam berumah tangga, persoalan di dalam perekonomian, pekerjaan, dan lingkungan tetangga kita, saudara yang terkasih. Itu adalah prosesnya, saudara. Itu adalah jalan yang dimana membuat kita, yang dimana awalnya hidup kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, bahwa itu adalah proses itu Tuhan izinkan untuk kita bisa dilayakkan masuk kepada kerajaannya yang kekal, saudara yang terkasih. Nah, kita bisa melihat bahwa kalau saudara bisa melihat bahwa di dalam ayat yang ke-14 ini, bahwa kenapa di dalam Matius ini Yesus menyampaikan ini jalan yang sempit. Artinya apa di sini? Bahwa Yesus menggambarkan bahwa di mana orang Yahudi yang mendengar pengajaran Yesus ini bahwa mengerti apa yang dimaksud dalam jalan yang sempit. Di mana Bapak Ibu saudara yang terkasih, bahwa dalam catatan Yahudi itu daerah Palestina merupakan adalah medan pertempuran, saudara. Sebuah medan pertempuran di sana yang dimana antara bangsa Mesir melawan bangsa Persia, dan Yunani melawan Medo Persia, Yunani melawan Romawi. Jadi saudara yang terkasih, sebab Palestina ini berada di tengah-tengah. Palestina ini berada di tengah-tengah kota ini, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang ini. Jadi artinya bahwa sebab akibatnya pada penduduk Palestina ini adalah akibatnya pada penduduk Yahudi yang bermukim di Palestina adalah terkena serbuan, Bapak Ibu Saudara. Serbuan prajurit yang sedang berperang tersebut, yang dimana tadi Yunani melawan Romawi dan Mesir melawan Persia, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi ini adalah dampaknya bagi orang-orang Yahudi yang tinggal di dalam Palestina. Jadi saudara yang terkasih, mereka diserang dengan pasukan-pasukan yang sedang bertempur saat itu. Jadi artinya untuk menyelamatkan hidup mereka, untuk menghindar dari serangan tersebut, terkadang bahwa mereka melarikan diri lewat gua-gua, Bapak Ibu. Mereka melarikan diri lewat gua-gua atau suatu jalan-jalan yang sempit. Gua-gua yang sempit, yang licin dan berbatu-batuan, saudara yang terkasih. Nah, ini adalah artinya bahwa orang-orang Yahudi sangat mengerti yang namanya jalan yang sempit ini. Makanya Yesus menyampaikan suatu ilustrasi di sini bahwa adalah jalan yang sempit ini. Karena Yesus mengetahui bahwa orang-orang Yahudi yang berada di Palestina ini bahwa memang merasakan dan mengerti yang namanya jalan sempit, karena mereka sudah mengalaminya ketika ada pertempuran di sana. Sehingga mereka melarikan diri untuk menyelamatkan diri mereka dari serangan-serangan tersebut, yaitu mereka melewati gua-gua yang sempit dan bebatuan, saudara yang terkasih, jalan yang licin. Nah, tetapi dengan mereka melakukan hal yang seperti ini, inilah yang membuat mereka selamat dari serangan tersebut. Jadi saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa apa yang dimaksud dengan kehidupan yang kekal ini, atau kehidupan tersebut, yaitu bahwa kehidupan yang dimaksud di sini adalah suatu upah kekal, saudara, atau kehidupan yang menuju kepada kekekalan. Kita bisa melihat, saudara yang terkasih, bahwa kenapa hanya sedikit orang yang menempuh jalan yang seperti ini. Kenapa hanya sedikit orang saja, tidak seperti di jalan yang lebar ini berbondong-bondong, saudara yang terkasih. Kita bisa melihat dengan berbagai contoh yang dimana dari sejak
bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menuju kepada tanah Kanaan. Sekian ribunya orang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, tetapi yang masuk di dalam tanah Kanaan, saudara yang terkasih, hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Dan juga Bapak Ibu, ketika mereka sebelum untuk masuk kepada tanah perjanjian itu, yaitu Musa menyuruh 12 orang untuk mengintai kepada tanah perjanjian itu. Dan kita bisa melihat bahwa di antara ke-12 ini hanya 2 orang saja yang menyampaikan informasi yang benar. Walaupun di dalamnya mereka menerima suatu tekanan, mengalami suatu cobaan atau masalah, tantangan dari ke-10 teman mereka yang mengintai tadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, dan juga Bapak Ibu, kita bisa melihat waktu zamannya Nuh. Dari banyaknya manusia waktu zamannya Nuh itu bahwa hanya ada 8 orang yang diselamatkan, yang selamat, saudara yang terkasih. Jadi artinya bahwa mayoritas bukanlah jaminan bahwa itu adalah benar. Jadi saudara yang terkasih, ketika ada orang yang berbondong-bondong untuk datang untuk menuju kepada suatu jalan kehancuran, bahwa bukan itu berarti menandakan suatu kebenaran. Tetapi itu bukan jaminan, saudara yang terkasih. Sebab Allah akan tetap berpihak kepada orang yang benar sekalipun dalam jumlah sedikit, saudara yang terkasih. Tuhan berpihak kepada kita ketika kita memilih jalan yang tepat, ketika kita memilih jalan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, sekalipun kita hanya sedikit, saudara yang terkasih. Ingat bahwa sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk mayoritas itu, untuk jumlah yang banyak itu bukan suatu jaminan bahwa menyatakan itu suatu kebenaran. Tetapi yang menjadi jaminan adalah ketika kita masuk kepada jalan atau kepada kehendak Tuhan itu, maka sekalipun kita hanya sedikit, bahwa Tuhan akan berkenan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bahwa yang menjadi aplikasi dalam kehidupan kita, bahwa mari kita menentukan pilihan kita, di mana di dalam kehidupan kita ini hanya ada 2 pilihan yang Tuhan Yesus berikan bagi kita, saudara. Hanya ada 2 jalan yang Yesus berikan bagi kita. Tetapi kita tidak bisa memilih dua-duanya. Karena kenapa? Kita adalah hanya seorang diri. Kita tidak bisa berjalan dengan 2 perahu, saudara. Karena kenapa? Ketika kita berjalan 2 perahu seperti disampaikan di dalam kitab Matius ini, bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada 2 Tuhan. Kita tidak bisa mengabdi kepada Mammon dan kepada Tuhan. Karena kenapa? Nanti kita mengasihi yang satu dan kita mengabaikan yang satu, saudara yang terkasih. Nah, jadi artinya bahwa memang, dan juga ditegaskan di dalam kitab yang lain, bahwa orang yang mendua hati itu tidak akan tenang di dalam hidupnya, saudara yang terkasih. Jadi artinya bahwa kita harus menentukan salah satu pilihan kita. Kita harus menentukan dan mengambil langkah yang tepat kepada kemana kita harus berjalan, saudara. Jalan mana yang harus kita tempuh. Jadi di kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa mari kita memilih jalan yang sempit itu, yang menuju kepada kekekalan. Sekalipun di dalamnya ada proses-proses yang kita harus lewati. Tapi ingat bahwa itu adalah bertujuan untuk memperbaiki, untuk mengubah hidup kita, untuk mengikis hidup kita, supaya nanti kita dilayakkan untuk masuk kepada jalannya Tuhan, untuk masuk kepada kerajaannya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.